Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Thariqul Wusul. Kemudian sekarang kita akan masuk kepada fawaid dari kitab Risalah Al-Ubudiyah. Setelah selesai dari kemarin itu kitab Al-Iman. Beliau berkata, wa aslu dhalali man dhalla huwa taqdimu qiyasihi ala an-nas al-munazzal min indillah wa ikhtiyaruhu al-hawa ala ittiba'i amrillah. Ya, asal muasal kesesatan orang yang sesat itu akibat lebih mendahulukan analogi, ya, qiyas di atas dalil yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebih memilih hawa nafsu daripada mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, di sini beliau menyebutkan bahwa ya, kesesatan orang-orang yang sesat itu akibat daripada dua perkara ini. Yang pertama adalah yaitu lebih mendahulukan qiyas atau analoginya daripada perintah Allah, daripada dalil, seperti yang dilakukan oleh iblis. Ya, ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, iblis kemudian lebih mendahulukan qiyas atau analogi dia mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah. Ya, kalau begitu harusnya tanah yang sujud kepada api. Dia kiaskan dengan dirinya bahwa dirinya diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Nah, dia menolak perintah Allah ya dengan kias dan akal pikirannya. Makanya orang yang lebih mendahulukan akal pikirannya daripada dalil pasti sesat jalannya. Yang kedua adalah lebih memilih hawa nafsunya dan syahwat dan seleranya ya, daripada mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga pada waktu itu ia memahami ayat-ayat Allah sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan selera dan syahwatnya. Ya, ketika syahwatnya menginginkannya, dia tidak peduli apakah Allah benci atau tidak. Maka dua perkara ini adalah merupakan pokok kesesatan setiap manusia yang sesat. Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari dua perkara ini. Kemudian beliau berkata, fal mukhalif lima ba'atha Allahu bihi rusulah min ibadatihi wa ta'atihi wa ta'ati rusulihi la yakunu muttabi'an lid-din alladhi syara'ahu Allah, bal yakunu muttabi'an li hawahu bi ghairi hudan min Allah. Orang yang menyelisihi apa yang Allah utus dengannya para rasul berupa ibadah kepada Allah, menaatinya dan menaati rasul-rasulnya, maka orang seperti ini tidak akan pernah bisa mengikuti agama yang Allah syariatkan kepadanya. Bahkan dia lebih akan mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga orang yang seperti ini, yang senantiasa menyelisih perintah Allah, perintah Rasulnya, yang dikarenakan dia lebih mencintai hawa nafsunya, lebih mencintai syahwatnya, atau lebih mendahulukan akal pikirannya, orang seperti ini sama sekali tidak akan bisa taslim, tidak akan pernah bisa tunduk kepada Allah. Makanya orang yang mau mengikuti syariat Allah hanyalah orang-orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan lebih mencintai kehidupan akhirat. Adapun orang yang lebih mencintai dunia, mencintai hawa nafsu, dan mendahulukan akal pikiran, maka dia tidak akan pernah mampu untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Lalu beliau berkata lagi di poin 456, wal ibadatu wat ta'ah wal istiqamah wa luzumus siratil mustaqim wa nahwu dzalika minal asma' wa maqsuduha wahidun wa laha aslan ahaduhuma alla yu'bad illa Allah, atsani an ya'budahu bima amar wa la bi ghairi dzalika min al-ahwa' wal bid'ah. Kata beliau, ibadah, ketaatan, istiqomah, berpegang kepada jalan yang lurus dan yang lainnya yang semakna dengan itu, maksud tujuannya adalah satu. Ia mempunyai dua pokok. Pokok yang pertama bahwa ibadah itu hanya untuk Allah. Yang kedua bahwa ibadah itu harus sesuai dengan perintahnya, bukan dengan sesuai hawa nafsu dan kebid'ahan. Ya, artinya bahwa ibadah, ketaatan, istiqomah, semua itu tujuannya satu. Ya, tiada lain adalah untuk beribadah hanya kepada Allah, itu mentauhidkannya, dan agar ittiba kepada Rasulullah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, bukan sesuai dengan hawa nafsu dan syahwat. Ya, maka salah orang yang beribadah kepada Allah sesuai dengan kepuasan dirinya dan jiwanya. Tapi ya, hendaklah beribadah kepada Allah sesuai dengan perintah-perintah dan ketetapan Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam.